Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Nurina di mata pelajaran prakarya kelas 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil samping buah segar menjadi produk pangan. Apa itu bahan pangan hasil samping buah? Ya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa memanfaatkan tanaman pisang. Kita ambil contohnya tanaman pisang ya. Selain buah, ternyata kulit pisang, daun, akar, batang, dan jantung pisang itu ada yang memiliki kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, tanaman pisang sekarang dimanfaatkan sebagai bahan olahan produk pangan oleh masyarakat. Jadi, bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Hasil samping dari buah dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Hasil utama tanaman pisang yang tadi ya, yaitu buah pisang yang dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Nah, sementara itu kulit pisang, daun, akar, batang, dan jantung pisang dikategorikan sebagai bahan pangan hasil samping dari tanaman buah pisang itu ya. Kemudian karakteristik hasil samping buah ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah berry, yaitu lapisan kulit luar tipis sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Ini contoh buahnya adalah anggur, plum, ceri, dan jambu biji, itu termasuk berry. Kemudian yang kedua, hesperidum, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna, lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contoh buahnya adalah jeruk lemon, jeruk nipis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah drupa. Drupa ini memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contoh buahnya adalah mangga, kemudian kelapa, itu termasuk drupa. Kemudian yang keempat itu pome, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Itu contohnya adalah apel, pir, delima, itu termasuk pome. Kemudian yang terakhir adalah pepo, yaitu lapisan luar tebal dan keras, lapisan tengah dan dalam menyatu membentuk daging buah dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Contohnya itu melon, kemudian semangka, labu, itu termasuk pepo. Itu tentang karakteristik ya. Nah, ini adalah kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah. Jadi tidak hanya buah ya yang dimanfaatkan, ternyata ada kulit, jantung, kemudian akar, daun dari buah itu bisa dimanfaatkan. Yang pertama, jantung pisang. Jantung pisang ini memiliki beberapa kandungan dan manfaat. Yang pertama, mengandung kalsium, protein, mineral, vitamin, dan kandungan serat tinggi yang baik untuk kesehatan. Kemudian, bunga pisang yang berada pada jantung pisang mengandung saponin yang berfungsi menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah kanker. Kemudian yang ketiga, jantung pisang ini mengandung flavonoid dan iodium yang berfungsi anti radial bebas, anti kanker, dan anti penuaan, serta mencegah penyakit gondok. Itu tentang jantung pisang. Kemudian yang kedua, kandungan dan manfaat ini kulit jeruk ya. Kandungannya adalah mengandung vitamin C dan kaya antioksidan yang dapat melawan radikal bebas yang tidak baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kemudian yang kedua adalah memiliki kandungan serat tinggi yang dapat melancarkan sistem pencernaan dan dapat membuat rasa kenyang dalam waktu yang lama. Itu tentang kandungan dan manfaat kulit jeruk. Kemudian yang ketiga, ini adalah kulit manggis ya. Jadi tidak hanya buahnya, tapi kulitnya juga bisa dimanfaatkan. Manfaatnya adalah mengandung air, lemak, protein, dan karbohidrat, serta terdapat kandungan zat alfa-mangostin, beta-mangostin, tanin, antosianin, dan beberapa zat lain yang ampuh menjadi obat alami. Kemudian yang kedua,
membentuk sistem kekebalan tubuh, antibakteri, anti-inflamasi, anti jamur, anti kanker, dan lainnya sehingga mampu mengobati penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Kemudian yang berikutnya, kulit apel. Manfaatnya adalah kandungan vitamin, mineral, serta serat yang tinggi mampu memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan, memperkuat sistem imunitas, melancarkan darah, pencernaan dan pernapasan, menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, mengobati batu empedu, mencegah stroke dan tumor. Kemudian yang kedua, kandungan kalsium dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Kemudian yang berikutnya, kulit pisang. Ini mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian yang kedua, kulit buah pisang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, flavonoid yang tinggi dibandingkan daging buahnya dan bermanfaat untuk mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes mellitus itu ya. Kemudian yang berikutnya, kandungan dan manfaat dari ini biji lemon ya. Kaya akan mineral yang berguna untuk membangun tulang manusia dan memiliki lemak tak jenuh tunggal yang penting untuk kesehatan jantung. Kemudian yang berikutnya adalah kulit bawang. Kulit bawang ternyata juga memiliki kandungan dan manfaat. Di antaranya, tersimpan pigmen yang memiliki senyawa antioksidan dan sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi tekanan darah dalam tubuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kulit semangka. Ini manfaatnya terdapat kandungan asam amino yang terdapat pada kulit semangka sangat bermanfaat untuk pembuluh darah dan sirkulasi darah. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan racun dalam tubuh, itu tentang kulit semangka. Kemudian yang berikutnya, kulit nanas juga ternyata bisa dimanfaatkan ya. Itu mengandung bromelain yang dapat membantu memecah makanan selama proses pencernaan, mengurangi pembengkakan, mempercepat penyembuhan dan rasa nyeri setelah operasi dan cedera. Itu tentang kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah dari nanas. Nah, ini contoh-contoh hasil samping produknya ya. Hasil samping dari buah itu sendiri. Ini ada kulit jeruk dibuat menjadi manisan, kemudian ada kulit semangka, kemudian kulit nanas ya. Kemudian ada kulit apel. Nah, ini kalau kulit manggis itu biasanya untuk obat ya. Nah, kulit pisang juga bisa dimanfaatkan. Itu tentang hasil samping buah. Ini adalah bab kedua ya yang kita pelajari. Nah, videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.